Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang global atau international issue. Kami beranggotakan 3 kelompok. Yang pertama, Saudara Jessica Prisna Ananda Putra. Yang kedua, Saudari Siput PRC. Yang ketiga, Saudari Binti Aprilia. Oke, yang pertama akan saya presentasikan yaitu mode comprehensive management strategis. Bisa dilihat di slide masing-masing. Ya, yang slide kedua, isu global, yaitu yang pertama, pertimbangan global berdampak pada hampir semua keputusan strategis. Yang kedua, sebuah pasar dunia telah muncul. Yang ketiga, sulit bagi perusahaan untuk bertahan hidup hanya dengan mengandalkan pasar domestik. Next, organisasi atau perusahaan multinasional. Yang pertama, organisasi yang menyelenggarakan bisnis hingga ke mancanegara disebut perusahaan internasional ataupun organisasi multinasional. Yang kedua, proses manajemen strategi perusahaan internasional ataupun multinasional secara konseptual sama dengan perusahaan nasional, namun mempunyai kompleksitas yang lebih tinggi. Potensi keuntungan international operation. Yang pertama, menambah pelanggan baru. Yang kedua, menyerap kelebihan kapasitas produksi, mengurangi biaya per unit, dan meminimalisir risiko ke dalam pasar yang lebih luas. Yang ketiga, dapat mendirikan fasilitas produksi dengan biaya rendah atau mendapatkan tenaga kerja yang lebih murah. Yang keempat, skala ekonomi dapat diperoleh dari operasi global. Yang kelima, kekuatan dan nama perusahaan pasar lokal meningkat jika bersaing secara global. Next, potensi kerugian international operation. Kerugian tersebut, yang pertama, dapat diambil alih. Yang kedua, menghadapi perbedaan atas variabel-variabel dan kurangnya data-data informasi mengenai pesaing ataupun kompetitornya. Yang ketiga, kurangnya data atau informasi mengenai pesaing kompetitor. Yang keempat, perbedaan bahasa, budaya, dan sistem nilai menyebabkan masalah komunikasi dan peraturan sumber daya manusia. Hanya sedikit perusahaan Amerika yang mampu mengacuhkan tantangan ini. Ekonomi Amerika sudah tidak dikuasai oleh orang Amerika lagi. Korporasi, perusahaan transportasi yang semakin inovatif membuat proses dalam memproduksi semakin cepat. Sebagaimana yang terjadi di Cina dan India, banyak berbagai negara ataupun di seluruh dunia menyambut investor dari luar negeri. Negara-negara tersebut menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh negara lain. Dari alasan semua global tersebut adalah alasan pokok akan tumbuh operasi global, yaitu adanya pertumbuhan permintaan barang dan jasa dari luar Amerika yang lebih tinggi dari dalam negeri. Pemegang saham dan investor mengharapkan pertumbuhan
pendapatan yang terus-menerus sehingga besarnya permintaan dari luar Amerika menjadi hal yang terpenting. Contoh dari tantangan global yaitu kompetitor dari luar negeri telah banyak mengacaukan perusahaan Amerika di banyak industri. Terdapat dua tantangan perusahaan Amerika saat ini, yaitu bagaimana untuk mendapatkan dan mempertahankan ekspor ke negara lain dan bagaimana mempertahankan pasar domestik dari barang-barang impor. Presentasi selanjutnya bisa dilanjutkan Saudari Siput Biarsih. Baik, yang selanjutnya yaitu United States as Foreign Business Culture. Yang pertama yaitu banyak budaya yang menilai kekurangan tim, kolektivitas, dan kesopanan adalah lebih penting dibandingkan dengan pencapaian pribadi dan kompetisi. Ketepatan waktu menjadi nilai personal dalam menjalankan bisnis di Amerika, tetapi ini tidak menjadi prioritas di banyak masyarakat dunia. Yang selanjutnya itu untuk menghindari kesalahan dalam sosial, pertemuan harus mempelajari dan menghargai peraturan tata krama yang lain. Amerika seringkali menjalankan bisnis dengan individu yang belum dikenal sebelumnya, seperti Meksiko dan Jepang. Hubungan ramah tamah adalah menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan bisnis mereka. Kelemahan perusahaan Amerika dalam berkompetisi dengan perusahaan Asia Pasifik. Yang pertama yaitu mereka kekurangan pengetahuan mengenai budaya asing. Yang kedua yaitu memiliki toleransi yang rendah terhadap keheningan. Yang ketiga yaitu menitik beratkan pada hasil yang lebih pendek. Selanjutnya yaitu budaya bisnis orang Meksiko. Orang Meksiko sendiri tergolong masyarakat yang otoriter, pekerjanya cenderung berorientasi pada aktivitas daripada pemecahan masalah. Pengusaha Meksiko tergolong paternalistik. Terus rekan bisnis mereka itu jarang menjamu kalau di rumah. Yang selanjutnya yaitu mereka tidak merasa terdorong untuk mematuhi aturan yang tidak terkait dengan orang tertentu dalam otoritas kerja. Slide selanjutnya yaitu budaya bisnis orang Jepang. Lain lagi daripada budaya orang Meksiko. Kalau orang Jepang itu lebih mementingkan loyalitas kelompok dan konsensus atau WA. Pertemuan formal sering dilakukan dalam pengaturan informal. Kebanyakan manajer Jepang pendiam, tenang, tidak ramah, introspektif, dan berorientasi pada lainnya. Melihat gaya komunikasi orang Jepang sebagai bentuk dasar untuk semua budaya asli adalah hal yang klise. Saya Binti Apriliana Sutarini, NIM 1803-102135. Masih menyambung materi yang telah dijelaskan oleh Saudara Jessica Krishna dan Saudari Siput Biarsih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan komunikasi di berbagai negara. Seperti yang kita ketahui bahwa orang Amerika semakin banyak melakukan hubungan kerjasama dengan manajer dari negara lain. Nah, hal ini tentu sangat penting dan perlu untuk mempelajari tentang budaya bisnis asing. Forbes baru-baru ini memberikan petunjuk budaya dari Charis Intercultural Training sebagai berikut. Yang pertama, orang Italia, Jerman, dan Perancis umumnya tidak melunakkan eksekutif dengan pujian sebelum mengkritik. Yang kedua, orang Israel terbiasa segera melakukan pertemuan dan memiliki sedikit kesabaran untuk informalitas dan basa-basi. Yang ketiga, eksekutif Inggris sering mengeluh bahwa eksekutif Amerika terlalu banyak obrolan. Yang keempat, orang Eropa merasa diperlakukan seperti anak kecil ketika diminta memakai name tag oleh orang Amerika. Yang kelima, eksekutif di India biasa menyela satu sama lain. Yang keenam, memberikan waktu hening secara berkala ketika bernegosiasi dengan eksekutif Malaysia dan Jepang. Yang ketujuh atau yang terakhir, menahan diri dari beberapa pertanyaan. Selanjutnya yaitu worldwide tax rate. Salah satu cara untuk menarik investasi pada suatu negara dapat dilakukan dengan menurunkan tarif pajak.
Nah, di sini rata-rata tarif pajak untuk Eropa yaitu sebesar 26%, 30% di regional Asia Pasifik, serta 38% di Amerika Serikat dan Jepang. Yang kedua, bisa dilakukan dengan pemilihan lokasi pabrik dan fasilitas pendukung lain. Ini contohnya memiliki pangsa pasar besar dan infrastruktur bagus seperti di Jerman dan Inggris. Selanjutnya yaitu joint venture in India. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para investor ketika akan menanamkan investasinya di India. Yang pertama, India ini memiliki hutang sebesar 80% dari GDP. Yang kedua, kelas menengah di India dapat tumbuh, sehingga perusahaan dapat melanjutkan investasi. Yang ketiga, joint venture di India ini hampir bersifat wajib untuk perusahaan asing yang melakukan bisnis di India. Yang keempat, kebanyakan joint venture ini gagal. Dan yang kelima atau yang terakhir, pemerintah India meringankan peraturan tentang joint venture di sektor industri bank, namun tidak di sektor lain. Nah, selanjutnya ini ada contoh studi kasus. Ini kelompok 10 mengambil contoh pada pemilu Presiden Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memainkan peran penting di ranah hubungan internasional. Oleh karena itu, tidak heran jika pilihan Presiden Amerika Serikat yang diselenggarakan pada awal November lalu mencuri perhatian publik dunia. Dalam pesta demokrasi di negeri Paman Sam itu, pasangan pertama, Donald Trump dan Mike Pence, kalah dari rivalnya, pasangan Joe Biden dan Kamala Harris. Pada masa awal setelah pemilu digelar, kubu Trump ogah mengakui kemenangan Biden dan bersikukuh mengajukan gugatan di sejumlah wilayah. Nah, penyelesaian dari sengketa atau kasus ini yaitu setelah hasil resmi menunjukkan bahwa Biden yang akan menggantikan Trump di kursi nomor 1 Amerika Serikat, selanjutnya kemenangan Biden di Amerika Serikat banyak diartikan sebagai harapan baru dalam kebijakan Amerika Serikat ke depannya, dan diprediksi akan mengubah peta perpolitikan global di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 10, maka kesimpulan dari bab 11 ini, global atau international issue, yaitu untuk mempersiapkan strategi pemasaran yang efektif pada era globalisasi, perusahaan harus belajar tentang persaingan serta pelanggan sebenarnya dan potensial. Perusahaan perlu mengidentifikasi strategi, tujuan, kekuatan, kelemahan, dan pola reaksi pesaing, serta perlu juga mengetahui cara merancang sistem informasi yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok 10, apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan. Sekian dari kami, untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.